Universitas Pancasakti Bekasi, dan fakultas yang saya ambil adalah ekonomi dan bisnis, dan prodi yang saya jalani saat ini adalah manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai moralitas dan etika bisnis. Ini adalah yang akan kita bahas seputar materi yang akan kita bahas nanti ya, yaitu pertama pengertian moralitas, kemudian hubungan moralitas dan etika bisnis, kemudian penyebab pergeseran moralitas di masyarakat, moralitas dan keputusan bisnis. Oke, selanjutnya pengertian moralitas. Moralitas dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasari dan mendorong seseorang bertindak secara beretika. Moral bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan berdiam diri secara kuat, karena setiap orang dianggap pasti memiliki moral. Karena moral, setiap orang bisa mengerti akan makna kehidupan serta bagaimana memperlakukan hidup secara lebih bermakna. Kemudian definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Moral berasal dari kata lain Latin yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara, kehidupan, tingkah laku. Dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Kemudian penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Pergeseran moralitas di masyarakat era keterbukaan informasi memiliki dua sisi, yaitu positif karena memacu perkembangan, negatif apabila informasi bisa berdampak buruk atau memiliki efek negatif. Informasi harus difilter atau disaring dengan menggunakan moralitas. Contoh, bisnis media harus menyaring informasi dan mempertimbangkan efeknya sebelum diberitakan atau disiarkan. Bisnis yang baik mengedepankan etika dan menjunjung tinggi moral. Bisnis adalah agen of development. Jadi itu contoh perusahaan yang baik, itu menjunjung tinggi moralitasnya, nilai-nilai moralitas. Kemudian selanjutnya moralitas dan keputusan bisnis. Moralitas dan bisnis itu membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak serta mampu mempekerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Bisnis harus mengubah perspektifnya, tidak hanya fokus menciptakan profit, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitarnya. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan secara lingkungan sekitar dengan memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian manajemen perusahaan betul-betul meningkatkan kemakmuran pemegang saham, tetapi manajemen dalam menjalankan perusahaan harus mengacu pada moralitas. Jangan sampai praktik perusahaan merugikan lingkungan sekitar. Misalnya dengan limbah, profesionalitas harus diiringi moralitas. Jika tidak, bisa saja seorang ahli pada suatu bidang menggunakan keahlian untuk merusak. Kemudian menurut Sonny Craft bahwa suatu pekerjaan hanya bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya kalau pekerjaan ini melibatkan komitmen moral yang tinggi dari pelakunya. Karena itu pekerjaan yang bertentangan dengan moralitas dan yang melibatkan praktik-praktik curang tidak bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter seseorang dalam berbisnis bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama karakter positif, yaitu menghindari perbuatan curang dan melibatkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis. Itu salah satu contoh perusahaan memiliki etika yang baik dan moralitas yang baik dan bersaing secara sehat. Kemudian karakter negatif, melakukan bisnis yang curang secara terus-menerus. Karakter positif bisa dibangun
dan dibentuk karakteristik sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Oke, kemudian menurut Stephen Covey, untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu yang pertama tubuh, kedua intelektual, ketiga hati, dan keempat adalah jiwa atau ruh. Kemudian sini saya berikan contoh kasus yang pernah ada. Kita baca bareng-bareng dan kita akan bahas bareng-bareng. Nah, jadi contoh kasusnya itu dalam 1 bulan terakhir ini sudah ada 3 produk yang izin edarnya ditarik oleh BPOM secara tidak sesuai ketentuan, dimulai dari Viostin dan Enzypex tanggal 5 Februari lalu karena terbukti mengandung DNA babi. Kini Albotil pun dibatalkan izin edarnya per tanggal 15 Februari setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan dalam 2 tahun terakhir ini. Pada kasus Viostin dan Enzyplex, boleh dikatakan level tidak sampai membahayakan pasien, hanya tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan produk. Mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim, sehingga produk yang mengandung babi harus mengikuti ketentuan khusus, seperti yang pernah saya jelaskan dalam artikel sebelumnya. Tapi untuk kasus Albotil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi normal like lesion. Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Siapa yang salah? Produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar. Oke, kemudian perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk obat maupun makanan yang berada di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga Post Market Surveillance. Post Market Surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji langsung di laboratorium. Dan cara sampling ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga adanya ketidaksesuaian ketentuan yang sudah ada gitu. Kemudian, namun tentunya kontrol tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator. Dalam hal ini BPOM dan BPOM, karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang berada di Indonesia beserta seluruh fasilitas produknya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi, profesional kesehatan di lapangan, dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya ya dengan melaporkan kejadian tidak diinginkan, baik yang serius maupun tidak serius, yang timbul akibat penggunaan suatu obat atau yang dikenal dengan istilah pharmacovigilance. Jadi peran masyarakat itu sangat penting ya di sini, sangat membantu. Kemudian apa itu pharmacovigilance? Yaitu seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Pelaporan ini sifatnya bisa berubah pelaporan spontan, pelaporan berkala pasca pemasaran, atau periodic safety update report, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran, pelaporan publikasi atau literatur ilmiah, pelaporan tindak lanjut regulator badan otoritas negara lain, pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain, dan atau pelapor dan perencanaan manajemen risiko.
Nah, kemudian setelah saya analisis dari kasus albutil ini, kita tentunya sangat prihatin atas banyaknya pasien yang telah dirugikan. Tapi kita tidak perlu juga menyalahkan dan mempertanyakan kompetensi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berkaca dari kasus thalidomid, penarikan produk obat karena efek samping yang muncul, meskipun produk tersebut sudah lama beredar di pasaran, sangat mungkin terjadi. Hal ini tentunya dipengaruhi faktor sensitivitas dan reaksi setiap orang yang berbeda terhadap suatu obat. Kemudian pharmacovigilance boleh dibilang tidak hanya dilakukan selama beberapa tahun terhadap suatu obat setelah disetujui izin edarnya, melainkan selama produk tersebut beredar di pasaran. Dari kasus ini di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dan etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menjampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albutil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polyserusin dengan konsentrasi 36%. Polyserusin adalah senyawa asam organik polymolekuler organic acid yang diperoleh dari proses kondensasi formalin atau formaldehyde dan senyawa methacrylsulfonic acid. Sulfin yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat albutil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih. Namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Bagi Anda yang pengalaman memakai obat ini, mungkin akan menyaksikan sendiri sesaat setelah albutil yang digunakan sariawan akan menjadi warna putih dan kering. Jadi sebenarnya polyserusin ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Kemudian kesimpulannya adalah banyak kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyak produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat, kita mengajak untuk selalu peduli terhadap apa yang dinilai kurang baik dan harus peduli juga terhadap lingkungan ya. Kemudian pharmacovigilance tidak hanya dilaksanakan oleh industri farmasi, tapi juga didukung oleh masyarakat awam dan profesional kesehatan di lapangan. Bagi masyarakat awam, jika menemukan atau mengalami kejadian yang tidak diinginkan setelah mengkonsumsi suatu obat, bisa menghubungi produsen dan melaporkan kejadian yang dialami, kecuali kejadian serius yang memerlukan penanganan segera ke klinik atau rumah sakit. Atau biasanya produsen memiliki nomor kontrak layanan keluhan konsumen. Keluhan-keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh bagian keluarga di setiap perusahaan atau produsen. Kemudian sarannya sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih memperhatikan kembali dan tidak mengecualikan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini, dan selalu tegas dan menindak oknum nakal tersebut. Untuk masyarakat harus lebih selektif dan pemilihan barang untuk yang paham akan bidangnya, terlebih terbuka dalam membagi informasi berkaitan dengan apa yang diketahuinya, saling berbagi manfaat dan ilmu. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin kurang tepat pembawaannya. Saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye.